Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Nadia Farana Fisa, NPM 086, kemudian ada Redita Putri Oktavia, NPM 065, Al-Iqdam Bima, NPM 266, Rifda Nurbani, NPM 267, Ardi Ramadan, NPM 299. Yang pertama yaitu latar belakang pentingnya aspek pasar dan pemasaran. Di era saat ini sudah terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam pemasaran. Pemasaran memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kelanjutan perusahaan. Perusahaan harus dapat mengetahui kondisi pasar dan mampu meramalkan jumlah permintaan. Dengan begitu, perusahaan dapat menentukan metode yang akan ditetapkan pada perusahaannya. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang penting. Hal ini karena perusahaan sangat bergantung kepada kedua aspek tersebut. Apabila aspek pemasarannya kurang, maka perusahaan tidak akan pernah mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perusahaan melakukan studi tentang kelayakan agar dapat mengetahui struktur dan peluang dalam pasar. Tujuan perusahaan dalam pemasaran yang pertama yaitu memaksimumkan konsumsi, kemudian yang kedua memaksimumkan kepuasan konsumen, yang ketiga memaksimumkan pilihan atau ragam produk, yang keempat memaksimumkan mutu hidup, yang kelima meningkatkan penjualan barang dan jasa, yang keenam ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing, yang ketujuh memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa, dan yang terakhir memenuhi keinginan para pelanggan pada suatu produk maupun jasa. Berikutnya yaitu pengertian pasar dan pemasaran. Pasar merupakan mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual yang mana di dalamnya terdapat permintaan dan penawaran. Penawaran yaitu suatu upaya untuk menciptakan serta menjual produk kepada konsumen dengan tujuan tertentu. Saya Ardi Ramadan Ferianto, NPM 190, 130, 10, 299. Di sini saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain yang berhubungan, yang ketiga, pendapatan, dan yang keempat, selera. Yang slide selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada waktu tertentu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain yang berhubungan, yang ketiga, teknologi, yang keempat, harga input. Lalu kita masuk ke slide yang selanjutnya, jenis struktur pasar. Permintaan dan penawaran ini dapat menjadi dasar struktur pasar, dan terdapat jenis-jenis struktur pasar yang dikelompokkan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yang kedua, pasar persaingan monopolistik, yang ketiga, pasar oligopoli, dan yang keempat, pasar monopoli. Kita masuk yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar dengan produk yang dihasilkan sama atau homogen. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik merupakan pasar dengan banyak penjual dengan ukuran relatif sama besar, tetapi produk yang dihasilkan berbeda corak. Yang ketiga, pasar oligopoli merupakan struktur pasar dengan sedikit penjual, dengan produksi barang standar atau industri baja, dan barang berbeda corak, seperti mobil. Yang keempat, pasar monopoli merupakan pasar dengan satu penjual, dan barang yang diproduksi tidak memiliki barang pengganti yang serupa. Saya Rifda Nurbani Masjida. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Jadi agar investasi atau bisnis yang akan dijalankan dapat berhasil dengan baik, maka sebelumnya perlu melakukan strategi bersaing yang tepat. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar perlu dilakukan karena mengingat di dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Oleh karena setiap itu perbedaannya memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Tujuannya adalah agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Yang kedua ada pasar sasaran. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani.
menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi yang pertama adalah evaluasi segmen dan yang kedua adalah memilih segmen. Yang ketiga yaitu ada posisi pasar. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Dalam melaksanakan strategi penentuan posisi pasar yaitu dengan cara yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif. Uang mungkin memberi nilai yang tepat dengan cara mengadakan perbedaan yaitu diferensi produk, jasa, personil, atau citra. Yang kedua ada keunggulan komparatif yang tepat. Berapa banyak perbedaan yang dipromosikan dan perbedaan mana yang dipromosikan. Yang ketiga ada mewujudkan dan mengomunikasikan posisi yang dipilih. Yang berikutnya yaitu tentang strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayani, agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Di sini ada strategi produk, harga, lokasi dan distribusi, serta promosi. Yang pertama ada strategi produk. Pengertian produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk ini ada yang berwujud seperti buku, meja, kursi, atau yang tidak berwujud seperti jasa dokter, perbankan, atau jasa hotel. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, menciptakan keputusan label. Yang kedua ada strategi harga. Harga adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menetapkan harga yang tepat terhadap suatu produk adalah yang pertama, menentukan tujuan penetapan harga. Yang kedua ada memperkirakan permintaan, biaya, dan laba, memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Yang selanjutnya ada strategi lokasi dan distribusi. Kegiatan ini menentukan lokasi dan distribusi baik untuk kantor cabang, kantor pusat, pabrik, atau gudang. Penentuan lokasi dan distribusi ini beserta sasaran dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut. Dekat dengan kawasan industri, perkantoran, pasar, pemerintahan. Nama saya Rita Putri Oktavia, NPM 065. Di sini saya akan menjelaskan pengertian peramalan dan langkah-langkah peramalan. Peramalan merupakan seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa mendatang. Peramal harus mencari data dan informasi masa lalu. Data dan informasi masa lalu merupakan perilaku yang terjadi di masa lalu dengan berbagai kondisi pada saat itu. Sebagai dasar untuk keputusan bisnis, peramalan dibedakan menjadi 4. Yang pertama produksi, yang kedua persediaan, yang ketiga tenaga kerja, dan yang terakhir fasilitas. Untuk melakukan peramalan permintaan di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara yang pertama survei niat pembeli, yang kedua gabungan pendapat tenaga penjual, yang ketiga pendapat ahli, yang keempat metode tes pasar analisis deret waktu, dan yang terakhir analisis permintaan secara statistik.
Penyusunan ramalan dapat dilakukan atas dasar apa kata orang, penelitian atas pendapat pembeli, tenaga penjual, dan pendapat para ahli. Yang kedua, apa yang dilakukan orang, uji pasar, dan tanggapan pembeli. Dan yang terakhir, apa yang telah dilakukan orang, perilaku pembeli di masa lalu dengan deret waktu atau analisis regresi. Langkah-langkah dalam peramalan. Agar peramalan memberikan hasil yang memuaskan, maka haruslah mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam peramalan. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam peramalan yaitu yang pertama, mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan selengkap mungkin untuk beberapa periode. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti perpustakaan, majalah, serta laporan lainnya, dan pengumpulan data primer. Yang kedua yaitu mengolah data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat tabulasi data sehingga akan diketahui pola data yang dimiliki dan memudahkan untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada. Yang ketiga yaitu menentukan metode peramalan. Peramalan yang diinginkan adalah dengan menggunakan metode yang paling tepat. Pemilihan metode peramalan adalah dengan mempertimbangkan faktor horizon waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, ketepatan, dan kemudahan penggunaannya. Dan yang keempat, memproyeksikan data. Agar dapat meminimalkan penyimpangan terhadap perubahan, maka perlu dilakukan proyeksi data dengan mempertimbangkan faktor perubahan seperti perubahan ekonomi, politik, sosial, atau perubahan kemasyarakatan lainnya untuk beberapa periode. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Hasil peramalan yang telah dilakukan digunakan untuk mengambil keputusan untuk membuat berbagai perencanaan seperti perencanaan produksi, keuangan, penjualan, dan perencanaan lainnya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis yaitu aspek legalitas, ekonomi, budaya, manajemen, lingkungan, pemasaran, teknis dan teknologi, finansial, dan sumber daya manusia. Aspek yang perlu Anda tinjau, tetapi untuk bisnis satu dengan yang lainnya akan memiliki aspek yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan. Nah, berikut aspek studi kelayakan bisnis: aspek legalitas, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek manajemen, aspek lingkungan, aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek finansial, aspek sumber daya manusia. Studi kelayakan bisnis properti. Beda sektor bisnis pastinya akan berbeda tantangannya. Dalam hal bisnis properti, tentunya target market sangat besar, tetapi perlu dipertanyakan bisnis perumahan yang akan Anda jual memiliki range harga berapa dan lokasi di mana. Tidak mungkin kalau Anda membangun bisnis properti berada di daerah pinggiran yang kebanyakan pendudukannya adalah petani. Selain itu, dari segi aspek legalitas, Anda perlu menanyakan perihal status tanah tersebut. Apakah sudah legal untuk dimiliki, dari mana modal awal untuk membangun bisnis properti, dan lain sebagainya. Studi kelayakan panel surya. Dalam penerapan studi kelayakan bisnis pada penggunaan panel surya, contohnya aspek lingkungan tidak perlu ditinjau karena memang tidak ada efek yang mengancam terutama pada lingkungan. Namun dari segi pemasaran, apakah sudah banyak pengguna listrik yang teredukasi dengan adanya panel surya? Dan dari segi segmentasi, apakah harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan semua market atau hanya menyasar kalangan atas saja? Jika dari contoh studi kelayakan bisnis tersebut hanya mendapatkan tidak lebih dari 5% dari target, masih berpotensi untuk dilanjutkan. Studi kelayakan bisnis minuman. Bisnis minuman sekarang ini sudah menjamur di berbagai tempat, salah satunya kopi. Tetapi sebelum Anda ikut menjadi pebisnis minuman kopi, pastikan dulu aspek lingkungannya, apakah sudah sesuai dengan target market Anda seperti anak muda, mahasiswa, dan pelajar atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.